Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Ketemu lagi di channel Ade Edukasi ya, dalam kondisi yang insya Allah sehat. Di session sharing tips kesehatan ini, seperti biasa kita akan share tips aplikatif yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah ataupun di tempat-tempat rutinitas kita semua. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah terkoneksi, yang sudah gabung, yang sudah membantu untuk mempublikasi channel ini, termasuk sharing-sharingnya, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan ini menjadi salah satu langkah untuk menjemput keberkahan. Kemarin kita sudah membahas tips untuk mengatasi kesleo pada jari atau spasme pada jari-jari tangan. Dan kali ini kita akan Q&A atau menjawab pertanyaan yang sudah masuk yang masih berhubungan dengan tips kesehatan. Nah, jadi gini, ada yang bertanya ya kemarin di email dan juga di Instagram Ade Edukasi, yaitu pertanyaannya tentang lemas dan uh, gelisah gitu. Dan itu muncul setiap saat, jadi ganggu. Itu apakah termasuk gangguan kesehatan yang berhubungan dengan fisik atau emang psikis gitu. Oke, saya coba menjawab itu ya. Yang pertama, kalau ini tipsnya dulu ya. Tipsnya dulu. Yang pertama, kalau mengalami kondisi lemas tiba-tiba, kemudian kecemasan berlebih gitu kira-kira. Jadi teman-teman bisa melakukan olah nafas. Nah, olah nafas ini usahakan posisinya dengan oksigen yang cukup. Artinya bagaimana sih? Maksudnya teman-teman bisa di luar ruangan atau di dalam ruangan tapi pintunya terbuka dan pastikan udaranya itu keluar masuknya dapat. Jadi ada angin bisa masuk, nanti pergantian cuaca udaranya itu bisa uh, berjalan dengan sesuai. Itu yang pertama. Berapa menit untuk melakukan olah nafas dan bagaimana olah nafasnya? Yang pertama kita bisa duduk seperti ini, bisa juga tiduran, cari posisi yang nyaman, kemudian tarik nafas dari hidung, tahan, keluarin di mulut. Lakukan minimalnya 10 kali dalam satu waktu. Mungkin durasinya sekitar 5 menit ya, 5 menitan. Itu. Oke. Yang kedua adalah minum air putih hangat. Nah, air putih hangat ini bisa membantu untuk meringankan, insya Allah juga bisa mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali kondisi kecemasan dan rasa lemas tersebut. Karena air hangat itu punya sensasi untuk menenangkan, jadi rileks. Nah, oke ya, itu poin kedua. Yang terakhir, usahakan untuk mengevaluasi, mencari tahu kenapa sih kok tiba-tiba lemas, kenapa tiba-tiba cemas, dan itu biasanya ada faktor-faktor dan kita itu tahu jawabannya apa, kemudian penanganannya bagaimana. Istilahnya ini evaluasi gitu, ya, evaluasi atau mengecek kembali kondisi-kondisi uh, penyebab kenapa bisa seperti ini. Nah, itu tips ya. Kemudian alasan kondisi cemas, kondisi lemas ini apakah termasuk penyakit fisik? Bisa jadi. Misalnya lambung dalam kondisi nggak stabil itu juga memunculkan sensasi lemas. Ya, karena apa? Karena makan nggak bisa maksimal gitu. Makan baru sedikit terlalu kenyang, tapi nanti tiba-tiba lapar. Kegiatan pekerjaan menguras energi dan lain sebagainya sehingga muncullah sensasi lemas ini. Cemas bisa jadi karena kita kurang semacam khawatir gitu ya, khawatir dengan kondisi-kondisi fisik dan kurang manajemen istirahatnya.
Jadi istirahatnya itu nggak berkualitas. Istirahat yang berkualitas itu kan sebenarnya malam benar-benar bisa tidur fresh pagi. Tapi kalau pagi masih kerasa nggak, masih ngantuk, masih kerasa nggak seger gitu, itu berarti malamnya tidurnya emang nggak berkualitas istirahatnya. Cara mengevaluasinya adalah salah satunya teman-teman harus 1 jam atau 2 jam sebelum 1 jam lah ya sebelum istirahat sebelum tidur itu nggak menggunakan smartphone atau ngintip-ngintip medsos. Nah, jadi benar-benar pure mau istirahat gitu kira-kira. Nah, alasan yang lain ini bisa jadi hanya karena kecemasan dari psikis. Nah, kita berpikir mungkin kita memikirkan target-target yang belum selesai, kemudian mencarikan solusi dari tantangan-tantangan yang dialami, kondisi-kondisi yang sedang dihadapi dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tanpa sadar itu membuat atau membuat emosi ini bertumpuk sedikit 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 gitu ya, bertumpuk akhirnya menjadi banyak berakumulasi, dan inilah yang membuat kita jadi cemas berlebihan, jadi cemas aja gitu bawaannya kayak gitu. Ya usahakan cari solusi, salah satunya adalah solusinya kita bisa tadi ya olah nafas, banyak-banyak istighfar, kemudian kita juga bisa melihat di sekitar kita bahwa sulit apapun kondisi kita, kalau kita mau mendengarkan, mau ngamati di lingkungan sekitar kita, mungkin radius 500 meter, 1 kilo, 2 kilo, bahkan sampai 10 kilo kalau bisa, itu ada yo yang lebih susah dan lebih enggak lebih sulit lagi daripada kita. Ya, kalau nggak percaya, kita mungkin sekarang sulit tapi kita masih bisa minum enak, makan, bisa kumpul keluarga. Bayangin mereka yang ada di ICU, yang koma, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Hidup enggak, tapi mati juga. Bagaimana posisinya koma gitu? Itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa kita masih bisa seperti ini, masih bisa enak. Mungkin saya nggak lihat ya, tapi ya saya lihat banyak juga, saya perhatikan banyak juga orang-orang yang melihat tapi nggak bersyukur, itu kan berarti juga susah juga hidupnya gitu. Jadi fix ya, kalau merasa kecemasannya berlebihan ya coba cari solusinya, coba kembalikan lagi fitrah manusia kan cuman ikhtiar. Kita termasuk menggunakan teknik olah nafas ini juga ikhtiar untuk kita tetap fresh, tetap sehat, dan tetap bisa produktif. Itu ya dari saya. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah mempercayakan Adi Edukasi untuk ruang sharing, ruang tukar informasi, dan terima kasih sudah mendukung channel ini dari order produk-produk yang kita pasarkan. Terakhir dari kita, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.